Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muji. Pagi ini saya berada di Seturan, ya suasana cukup segar. Nah, pagi ini kita akan menerima sabda Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami akan menerima sabda-Mu. Kami mohon berkat-Mu supaya sabda menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Matius 13 ayat 10 sampai dengan 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sabda Tuhan pada pagi ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Allah sangat mencintai umatnya. Ia menganugerahkan Sang Firman menjadi manusia untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita semua. Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus, menyampaikan pengajarannya dengan perumpamaan. Ya, Bapak Ibu, kadang dalam hidup kita, ya, dalam membimbing anak, kita sering menghadapi kenyataan bahwa anak kita terlalu sibuk bermain HP, dan mereka tidak mau belajar, dan hal itu membuat kita sangat sedih. Tetapi pelan-pelan kita memberikan pengertian kepada anak kita untuk mengurangi penggunaan HP, untuk mau rajin belajar. Dan di hari berikutnya kita melihat anak kita mau mulai belajar. Ada perasaan yang sangat senang pada diri kita, karena anak-anak kita mau mendengarkan apa yang kita arahkan. Sama dengan perumpamaan yang Tuhan berikan dalam Injil, ya, itu tentang perumpamaan anak yang hilang, di mana ada kerinduan Allah supaya manusia bisa bertobat atau bisa kembali. Ya, untuk dapat menerima keselamatan, kita tidak cukup hanya mendengar dan melihat, tetapi harus sungguh-sungguh mengerti dan mengimani. Untuk dapat mengerti dan mengimani
akan kehendak Tuhan Allah, kita diberi karunia yaitu Roh Kudus. Ya, untuk dapat menerima Roh Kudus, kita harus menerima kuasa pembaptisan. Ya, dengan menerima kuasa pembaptisan, kita akan bersatu dengan Kristus. Ya, dengan bersatu dengan Kristus, kita dipanggil untuk mengimani pengajarannya, yaitu hidup yang berbuah kasih, hidup yang mau bertobat, hidup di dalam kekudusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu membuka hati kita untuk terang Roh Kudus, supaya menuntun hidup kita untuk selalu bersatu dengan Kristus, hidup yang berbuah, hidup di dalam kekudusan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga menjadi kekuatan bagi hidup kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.